Assalamualaikum teman-teman. Di video ini kita akan belajar tentang proses pembentukan aurora. Selamat menyaksikan. Aurora merupakan fenomena alam yang berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer pada sebuah planet yang diakibatkan interaksi antara medan magnet yang ada pada sebuah planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bumi bagian utara dan selatan. Pada bumi bagian utara disebut dengan aurora borealis, pada bumi bagian selatan disebut dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, namun hanya muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai dengan Oktober dan bulan Maret sampai dengan April. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa aurora bisa terjadi dan mengapa hanya bisa terjadi pada bagian kutub bumi saja? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Pertama, adanya tempat dengan medan magnetik yang tinggi pada suatu planet menjadi salah satu faktor terjadinya aurora. Pada bumi itu sendiri, medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Itu mengapa tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badai matahari yang besar sedang terjadi sehingga bisa memunculkan aurora. Kedua, terdapat angin matahari yang terdapat aliran bermuatan terpancar dari korona yang merupakan bagian terluar dari matahari. Angin matahari atau yang biasa disebut dengan angin soya ini terdapat proton yang terlepas karena ada bagian yang sangat panas pada matahari, disebut dengan sunspot. Sunspot itu sendiri terbentuk karena adanya aliran konveksi yang berasal dari pusat matahari di mana tempat terjadinya reaksi termonuklir dan mengalir menuju bagian terluar matahari yang disebut dengan korona. Ketiga, karena tingginya intensitas dari aliran konveksi tersebut, maka akan menyebabkan munculnya bagian lebih gelap dan bersuhu lebih dingin, sehingga pada bagian sekitar area gelap suhunya akan meningkat. Karena hal itu terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol, dan terbentuklah cloud atau lidah api dengan melepaskan partikel bermuatan yang biasa disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus, di mana jumlah buntut yang ada pada permukaan yang semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepaskan semakin besar, sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari itu sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi. Dan pada saat mendekati pusat magnetik yang berada pada wilayah kutub-kutub bumi, terjadilah eksitasi relaksasi dari elektron yang menyebabkan terbentuknya warna-warna yang indah yang dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator untuk mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang cahayanya, itu menandakan semakin kuat gangguan energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya, yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari terhadap partikel atmosfer pada bumi dan juga dipengaruhi oleh daya tarik dari sebuah medan magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, polusi yang ada pada suatu tempat juga bisa mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak.